Ya, duduknya yang di sana ke sini. Nanti kita mulai ya Mas. Siapa sini? Mas Ayu, Mas Kenken, Mas Rida. Sini Mas Rida. Ini Derby agak mundur. Ya, situ. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang biar kompak, biar selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, santriwan semuanya, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di Masjid Nurul Huda. Nah, kali ini Ustadz bilang akan bercerita tentang artinya pentingnya sebuah kejujuran. Kemarin kita sudah belajar iman kepada Allah. Sekarang kita belajar iman kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak punya nafsu. Gak punya nafsu itu gak gimana? Gak suka marah, gak suka menolak perintah Allah. Pokoknya malaikat itu cuma mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan tugasnya juga apa? Mencatat amal-amalnya adik-adik semuanya. Jadi adik-adik semuanya, sholat ada malaikat yang mencatat, belajar ada malaikat yang mencatat. Terus apa lagi? Makan ada malaikat yang mencatat. Apa lagi, Mas Bima? Minum ada malaikat yang mencatat. Jadi semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Makanya perbuatan baik nanti dapat balasan baik, perbuatan buruk dapat balasan buruk. Nah, adik-adik, kita harus jadi orang yang jujur. Karena di mana-mana ada malaikat yang mencatat amal kita. Nah, siang hari ini Halo buat. Halo kakek. Nah, siang hari Halo ini. lagi. Maaf teman-teman, yuk sana yuk. Siang hari ini, kok siang toh? Nah, Ustaz jadi lupa. Sore hari ini Ustaz akan bercerita tentang seorang gadis penjual susu. Nah, jadi adik-adik ceritanya ada seorang mbak-mbak, ada mbak-mbak. Mbak-mbak ini apa? Setiap hari jualan susu di pasar. Nah, setiap hari jualan susu di pasar, jualannya laris sehingga dapat uang yang banyak. Uang apa? Uang dinar ataupun dirham. Mas Ahmad, Mas Kenken, Ahmad. Nah, setiap hari jualan susu laris. Tapi kemudian pada suatu hari pas mbak-mbak ini jualan susu, biasanya laku 5 gentong, 10 gentong. Gentong itu yang terbuat dari tanah. Baskom, bukan baskom, gentong pokoknya namanya. Nah, tiba-tiba kok yang jualan sedikit, lakunya sedikit. Ternyata kenapa? Tahu nggak Dede kenapa? Ada orang lain yang jualan. Kalau mbak-mbaknya jualannya sak plastik 10.000, ternyata
ada bapak-bapak jualan seplastik 3.000. Akhirnya mbak-mbaknya kurang laku. Tapi ada dek, tahu nggak kenapa kok jualannya mbak-mbak itu bapak-bapak ini cuma 3.000 padahal mbak-mbaknya jualan 10.000? Nggak tahu. Ternyata bapak-bapaknya susunya dicampur sama air. Jadi susu 1 gentong dicampur air 4 gentong, kemudian ditambahin gula, jadi tetap manis tapi bergizi apa enggak? Enggak bergizi. Akhirnya ibunya sama anaknya yang gadis penjual susu, tapi dia tetap sabar, tetap jualan. Sampai akhirnya kemudian bapak-bapaknya bilang, "Mbak, lakunya sedikit kok Mbak." "Iya Pak, gak apa-apa, ini sudah rezeki dari Allah." "Mbak mau gak? Biar lakunya banyak, uangnya banyak, tapi jualnya murah." Bapaknya bilang, "Gak mungkin lah Pak, saya jual murah. Kalau saya jual murah, lah saya dapat apa? Nanti kambing saya gak bisa makan, gak bisa buat beli rumput, karena jualnya susu kambing." Kata bapak-bapaknya, "Sini, kita kasih tahu caranya biar jualan murah." Terus dibilangin, "Gimana Pak?" Bisik-bisik, "Susunya dicampur air." Langsung mbaknya bilang, "Astagfirullahaladzim, Pak, itu kan perbuatan dilarang sama Allah. Itu kan perbuatan jahat Pak, membohongi orang." Kata bapaknya langsung bukannya istighfar malah, "Kamu sok munafik. Kalau gitu mulai besok kamu nggak boleh jualan di pasar." Akhirnya mbak-mbaknya jualan di pasar nggak boleh, jualan juga nggak laku. Kenapa? Harganya 10.000, tapi susu murni lebih bagus. Sementara bapak-bapaknya jual 3.000, tapi susu oplosan, sudah dicampur. Sampai akhirnya kemudian nah, stop dulu ya. Mas bagus. Gus. Itu dipanggil. Sama adiknya Mas Bagus. Duduk sana. Nah, sampai akhirnya kemudian mbak-mbaknya nggak putus asa. Dia jualan keliling ke kampung-kampung, laku. Tetap dapat laku 10 gentong seperti biasanya. Nah, setelah itu apa? Bapak-bapaknya mikir, sama yang bisa nanya, Mas, tahu nggak ibu-ibu sama bapak yang jualan susu sekarang jualan di mana? Jualan di kampung Pak. Laris nggak? Laris. Wah, kalau gitu nggak boleh dibiarkan ini. Kita juga ikut jualan di kampung, jual dengan harga yang murah. Akhirnya bapaknya tadi ikut jualan di kampung, mbak-mbaknya yang tadi jualan di kampung laris. Setelah ada penjual baru dengan harga susu yang lebih murah, mbak-mbaknya nggak laku lagi. Bapaknya sedih nggak? Sedih. Langsung bapaknya bilang, "Ya Allah, ini siapa yang jualan lagi dengan harga murah? Kok susu itu nggak laku satu pun." Akhirnya mbak-mbaknya pulang, kemudian ngobrol sama ibunya. Begitu ngobrol sama ibunya, ternyata apa? "Bu, hari ini susunya nggak laku satu pun Bu. Kita makannya di mana Bu?" "Nggak apa-apa Nak, kita minum susu saja." Akhirnya minum susunya, terus tiba-tiba ibunya kepikiran,
Nah, apa kita ikut-ikutan bapak itu ya nak? Dan apa itu susunya kita campur air juga supaya kita bisa jual murah, bisa laku banyak. Kata anaknya, astagfirullah bu, gak usah bu, ini perbuatan dosa bu, gak usah susunya kita campur. Terus ibunya bilang, kalau nggak dicampur susu kita nggak laku, nah kita makan apa? Istighfar bu, enggak nak dicampur saja. Toh nggak ada orang yang tahu. Apa kata anaknya, bu, memang nggak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Gak apa-apa nak, dikit aja nak, bu, jangan bu. Akhirnya ya sudah nak, ibunya masuk ke kamar sedih nangis. Kemudian mbak-mbaknya ngapain? Berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik ternyata apa? Ketika ibunya ini sedang ngobrol, ternyata di luar ada presiden sedang lewat. Presidennya namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengar mbak-mbaknya gak mau bohong, langsung dia bilang, aku harus pulang. Ternyata setelah itu apa? Presidennya pulang ke rumah. Setelah di rumah apa ya? Minta sama anaknya namanya Asin. Umar bin bilang, wahai anakku, kamu sudah besar, sudah gede, sudah kamu gagah lagi, nikah mau nggak? Anaknya suruh nikah, kira-kira mau nggak? Hah? Mau? Ya. Terus Asin bilang, Kak, nikah sama siapa? Ini nak, di pojokan sana, di pojokan kota Madinah, ada seorang ibu yang tinggal sama anaknya, jualan susu, tapi anak gadisnya sangat jujur, gak pernah berbuat curang. Sementara di sini kebanyakan orang jualan susu jualannya murah, tapi karena dicampur air, sementara gadis itu nggak mau nyampur dengan air, tetap jujur jualannya. Oh ya Pak, nggak apa-apa kalau gitu. Besoknya Umar bin Khattab sama anaknya ke rumah ibu tadi. Begitu diketok pintunya, dibuka, ada presiden datang, ibunya kaget. Ya Allah, saya salah apa Pak Presiden? Saya salah apa Khalifah Umar? Saya gak pernah nyampur susu saya dengan air. Jangan ditangkap saya, yang suka nyampur bukan saya. Pak Binato bilang, tenang Bu, kami kesini bukan mau nangkap ibu, tapi kami kesini. Nah, boleh duduk dulu nggak Bu? Silakan. Akhirnya duduk dulu. Masa aku ngomong berdiri kan gak sopan. Nah, setelah duduk baru bapaknya ngomong, Bu, kedatangan kami ke sini sesungguhnya kami mau melamar putri ibu untuk anak saya. Ibunya kaget. Pak Presiden gak mungkin, jangan menghina saya. Kami orang miskin, kami cuma jualan susu. Masa mau dilamar sama anaknya Pak Presiden? Gak mungkin. Dan Umar juga bilang, enggak Bu, kami gak pernah membeda-bedakan orang. Kami melamar anak ibu karena anak ibu orang yang sangat jujur. Loh, dari mana Khalifah Umar tahu? Sesungguhnya semalam pas ibu ngobrol sama Mbak E, saya berada di luar dan dengar apa yang ibu obrolkan sama anaknya ketika ibu nyuruh nyampur susu dengan air. Tapi anak ibu nggak mau karena takut dengan Allah. Diterima nggak lamarannya? Diterima Dade. Setelah diterima, kira-kira Mbak E jualan susu lagi nggak? Hah?
Ya enggak lah, kan sudah nikah, sudah punya suami. Suaminya kaya apa miskin? Kaya. Kira-kira Mbak Elsa pengen suaminya ganteng, kaya, terus apa lagi? Mbak Sekar mana Mbak Sekar? Mbak Sekar pengen suaminya ganteng, kaya, soleh enggak? Ya kalau kita ditanya, ibunya Sekar pengen punya mantu kaya, soleh? Semuanya. Nah, akhirnya ibu ini nggak jualan susu lagi karena apa? Sudah nikah, sudah punya mantu orang kaya. Tetap miara kambing nggak? Tetap, tapi kambing apa susunya disedekahkan. Nah, karena orang baik, maka kalau nikah setelah itu punya anak, punya anak. Nah, ketika punya anak, anaknya namanya Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz menikah, punya anak, dikasih nama kayak kakeknya, yaitu Umar. Ternyata anaknya ini jadi khalifah juga, jadi presiden juga. 2 tahun langsung negara Madinah jadi negara yang kaya raya. Anak soleh. Ya. Untuk sore hari ini kita belajar tentang apa? Kejujuran. Adik-adik siap jadi orang jujur? Contohnya jadi orang jujur gimana, Mbak? Siapa ini namanya? Ika. Contohnya apa, Mbak Ika? Mbak Vika. Contohnya gini, Mbak Vika tadi sudah mandi apa belum? Sudah noleh, saya cantik. Padahal belum mandi, cuma ganti baju. Berarti jujur apa enggak? Enggak. Misalkan, siapa namanya? Mas Ryan. Mas Ryan makan bareng adiknya namanya Randy. Suka makan apa Mas Ryan? Sosis suka enggak? Suka. No. Ibunya Randy sama Mas Ryan beli sosis 6. Mas Ryan 3, Mas Randy 3. Nah, tapi begitu makan, ternyata Mas Randy makannya cepat. Makan sosis 4. Ditanya sama ibunya, Randy, kamu makan sosis berapa? 3, Bu. Bapak ibu nangis, jadi mau makan 2. Gak tahu, Bu, mungkin dimakan kucing. Gak tahu mungkin dimakan kucing. Padahal dimakan berarti itu kucing dong. Nah, itu namanya bohong. Gak boleh. Atau Ahmad sekarang senang duit kuno. Mat, diteko ya yuk. Mat, kan juga duit kurang kan? Orang Mas tadi orang ngerti. Padahal Ahmad misalkan, tapi Ahmad langsung juga ya masalahnya. Jadi gitu. Nah, kalau orang jujur, maka disayang siapa? Allah. Mau kaya harus jujur apa enggak? Harus. Kalau duitnya banyak tapi enggak jujur, berarti duitnya mencuri. Contohnya, orang yang hari ini di penjara, uangnya banyak, tapi karena kerjanya enggak jujur, misalkan kasih sumbangan ke orang 1 juta, padahal harusnya yang disumbangkan 10 juta, yang 9 juta disimpan sendiri, dikorupsi. Nah, itu namanya tidak jujur. Anak soleh sabiluna amanina iskariman Islam bersatu takbir
Nanti Ustaz akan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Yang apa? Ada request anak-anak Nuaiman sahabat kami yang benar. Ada requestan dari Oke. Ya. Cerita tentang Nuaiman. Nuaiman apa Nuaim? Nuaiman. Oke. Besok ya. Berarti nggak jadi Uwais Al-Qarni. Oke, Ustaz tutup. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk anteng dulu. Oke ya, ini duduknya yang rapi dulu. Yang bisa jawab pertanyaan nanti